hindari KKN, hindari suap. Kalau ada laporan yang diproses dan terbukti bisa dipecat. Gitu. Ya, selamat sore podcast Netizen Indonesia. Sore hari ini kita bersua kembali di acara obrolan warung kopi di Asa Kopi Resto edisi yang ke-12. Sore hari ini kita akan mengulas tentang kiprah sosok seorang hakim yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dan sosok beliau cukup fenomenal dengan berbagai gebrakannya sehingga PN Denpasar memiliki rating yang cukup positif di mata publik, dan kita ingin mengetahui kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar saat ini. Beliau adalah Dr. Haji Subandi SHMH. Waalaikumsalam. Ya. Dan sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Depok, dan pada saat itu juga ada satu kasus fenomenal yang mencengangkan, yaitu adalah beliau sebagai ketua majelis hakim kasus first travel, di mana kerugian masyarakat atau publik pada saat itu hampir mencapai 1 triliun rupiah, dan si pelaku pada saat dia menjadi ketua majelis itu divonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Nah, inilah salah satu prestasi keberpihakan beliau terhadap para korban first travel. Baik, sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kebetulan beliau sudah hampir 2 tahun menjabat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Baik, pemirsa, kita mulai saja bincang-bincang kita santai sore hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberi wawasan dan persepsi kita terhadap Pengadilan Negeri Denpasar menjadi lebih positif. Selamat sore Pak Ketua PN. Selamat sore. Ya. Ya Pak, ini saya mengikuti kiprah Bapak dalam memimpin Pengadilan Negeri Denpasar 2 tahun terakhir ini. Beberapa prestasi pernah ditorehkan. Salah satunya adalah PN Denpasar mendapat prestasi penghargaan sebagai zona WBK, ya, wilayah bersih korupsi. Yang kemudian juga diikuti oleh penghargaan WBBM, ya, wilayah bebas, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Dan terakhir itu kita juga digemparkan dengan ide brilian soal tentang apa namanya pelayanan KI, ya, yaitu membuka ruang informasi di tempat-tempat publik untuk pelayanan Pengadilan Negeri Denpasar. Ini sebuah terobosan yang menurut kita cukup progresif, ya. Ya. Baik, Pak KPN, sebetulnya apa yang melatar belakangi Pak KPN dalam 2 tahun terakhir ini begitu progresif membangun satu strategi PN Denpasar sehingga bisa meraih capaian-capaian seperti tadi? Kira-kira apa yang menjadi latar belakangnya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subandi, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Kita diberi kepercayaan dan amanah oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Saya dilantik 1 November 2019, tapi sebelumnya itu saya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Kita adalah simbol dari Mahkamah Agung di Denpasar untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Denpasar yang agung sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung. Jadi kenyataan ketika pertama kali dilantik, Pengadilan Negeri Denpasar mendapatkan nilai yang kurang
istilah tadi rating kurang bagus, di mana akreditasi kita turun dari A menjadi B. Waktu itu A jadi B. Nah, kemudian tidak diusulkan untuk meraih zona integritas WBK tadi, tidak diusulkan pada tahun 2019. Kemudian setelah saya dilantik, motivasi itu saya sebarkan kepada hakim, kepada pegawai dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Denpasar. Kita harus bisa menjadi terbaik, yaitu meraih akreditasi A, kemudian kita raih WBK tahun ini, insya Allah kita coba untuk meraih WBBM. Setelah mengobarkan semangat kepada teman-teman hakim, teman-teman pegawai dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Denpasar, kita membuat rencana-rencana apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, rencana, kemudian setelah itu kita eksekusi, kita evaluasi rencana-rencana tersebut dijalankan atau tidak, hasilnya bagaimana, didukung juga dengan monitoring dan evaluasi, kemudian menghasilkan risiko apa kalau dilakukan ini, istilahnya manajemen risiko. Nah, itu yang kita lakukan untuk meraih WBK. Akhirnya tahun kemarin kita dapat meraih zona integritas dengan predikat wilayah bebas korupsi WBK. Ya. Gitu. Baik, Pak KPN, ini kan mengkonsolidasi tim ya. Ya. Itu ada hakim, ada Pegawai, kemudian jurusita, panitra dan lain sebagainya dalam keluarga besar Pengadilan Negeri ini kan juga sesuatu yang tidak mudah. Betul. Ya, terlebih Pak KPN juga belum begitu lama lah di PN Denpasar. Nah, kira-kira kiat-kiat apa Pak sehingga teamwork ini bisa bergerak secara terintegrasi dan masif ya, sehingga capaian-capaian tadi teraih. Karena saya lihat sebetulnya KPN-KPN sebelumnya juga mungkin sudah mencoba melakukan upaya ini, tapi saya lihat prestasinya belum begitu kelihatan. Ya. Nah, itu apa yang menjadi? Jadi setelah ide kita sebagai seorang pemimpin kita tawarkan, istilahnya tadi membangkitkan semangat kepada teman-teman hakim, panitra pengganti, jurusita, pegawai honorer di Pengadilan Negeri Denpasar, kita juga memberikan contoh bagaimana kita semangat untuk membangun pengadilan ya. Nah, setelah itu juga kita komunikasi yang baik ya, kita komunikasi dengan pimpinan, dengan bawahan harus terjalin dengan baik. Misalnya kita adakan sarapan pagi bersama keluarga besar Pengadilan Negeri Denpasar setiap hari Jumat. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Nah, mereka memiliki rasa bangga, rasa berteman, rasa ingin itu saya munculkan. Kemudian juga kalau olahraga mungkin sudah biasa olahraga. Dan kalau tidak salah bukan hanya kalangan pengadilan ya, termasuk kalangan advokat juga diundang. Iya, makanya teman-teman media ke juga. Internal maupun ke eksternal kita lakukan. Termasuk kita ke advokat mengajar ke rekan-rekan wartawan, LSM, kita rangkul semua. Kita bersinergi untuk memberikan kebanggaan kepada Denpasar melalui pengadilan. Itu kita gugah itu semua. Kita kerjasamanya, kebersamaannya. Itu salah satu yang kuncinya itu kebersamaan. Ya. Nah, saya lihat juga di review dari para warganet ya. Bagaimana rating Pengadilan Negeri Denpasar ini cukup positif dan membanggakan soal pelayanan publik, soal pelayanan administratif dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagaimana mengkonsolidasi ini Pak? Sehingga di tingkat pelayanan publik saya lihat ratingnya cukup baik, positif begitu? Ya, 4,6 atau 4,5 sekarang itu Google review. Betul. Jadi itu adalah hasil kerjasama, hasil kerja keras dari seluruh komponen di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi bukan branding atau pencitraan, tetapi memang mereka lihat hasilnya. Oh, memang pelayanan Pengadilan Negeri Denpasar bagus, sehingga mereka memberikan bintang 5, memberikan review yang bagus. Karena memang saya tekankan kepada teman-teman di Pengadilan Negeri Denpasar bahwa kita adalah pelayan. Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada merubah mindset ya. Kita harus ada perubahan mindset.
Dari- budaya kerja, pola pikir, nah, itu yang kita ubah tadi pelan-pelan. Ya. Semangat melayani kita dengan taksu. Nah, ini baru juga. Ya, Yang sebelumnya itu top atau apa, saya ganti taksu. Dan itu kita sosialisasikan bahwa bukan hanya slogan taksu itu, tetapi bahwa itu memang kita memberikan pelayanan itu transparan, profesional, berkomitmen, efektif, efisien, dan akuntabel. Itu pengertian-pengertian saya jelaskan dan semua saya perhatikan. Kita perhatikan petugas TPST untuk memberikan layanan apakah memenuhi standar itu. Kita kasih reward, kita kasih hukuman kalau ada yang cemberut-cemberut gitu. Nah, apalagi kalau menyangkut ke budaya suap, harus kita soal. Satu lagi yang menurut saya juga sesuatu yang sebelumnya itu tidak terjadi. Pak Ketua membuat grup Semeton Denpasar atau Semeton PN Denpasar. Nah ini ternyata responnya juga sangat banyak, bukan hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga banyak terlibat pejabat publik. Nah, apa itu sebetulnya menjadi motif Pak KPN? Sebab di situ ya sebetulnya kritik yang pedas juga ada, yang menghujat juga ada, tapi sebagian juga banyak yang memberikan apresiasi. Apa kira-kira motif membuat grup itu yang sebelumnya tidak pernah ada itu Pak KPN? Jadi prinsip saya, kritik itu obat. Pahit, tetapi itu akan menyembuhkan. Itu kuncinya, kritik. Untuk mendengar masukan, untuk mendengar saran, mendengar usulan, itu kita harus membuka jejaring yang luas. Wartawan, LSM, masyarakat, melalui internet tadi juga review YouTube maupun Instagram kita buka karena untuk menyerap aspirasi masyarakat apa sih yang diinginkan dari pengadilan memberikan layanan kepada masyarakat termasuk dari para politikus daripada dia teriak-teriak tidak didengar lebih baik kita dengar ada banyak betul yang mereka itu kritik itu kita perbaiki itu obati itu ini yang kurang salah satu contoh dari teman LSM memberi kritik kepada kita. Misalnya, saya meminta putusan perceraian dimundar-mandir, bolak-balik, berhari-hari, sampai sebulan belum selesai. Dia tulis di Facebook, saya panggil, karena dia belum masuk grup tadi Semeton. Coba kalau masuk grup Semeton langsung mungkin tulis Pak Ketua. Gitu. Saya panggil, apa masalah? Kemudian dia jelaskan, minta saya meminta maaf. Tentu meminta maaf dengan tulus saya minta maaf layanan kami kurang baik. Tapi di awal-awal saya menjabat, kemudian saya langsung saya panggil, saya selesaikan hal itu juga. Tunggu Bapak jangan pulang dulu, selesaikan. Akhirnya dia sendiri, nah itu tadi menulis di Facebook luar biasa pengadilan negeri Denpasar membuka kritik, membuka saran. Nah itu membuka grup WA juga salah satu untuk menerima masukan sepahit apapun. Itu obat. Jadi sebetulnya itu sebagai ruang dialog ya, dialektika. Betul. Istilah lain komunikasi, dialog, komunikasi politik dan lain sebagainya. menyampaikan, tapi menyampaikan apa ide-ide kita, direspon balik dari masyarakat. Nah, itu dialog. Tapi intinya kunci dari saya karena saya berpandangan kritik itu obat. Terus lagi Pak Ketua ini, kadang-kadang saya juga habis pikir, Pak Ketua sering sekali membuat kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak punya relevansinya dengan pekerjaan pengadilan, pekerjaan hakim. Ya, Contoh misalnya bikin vokal group. Ya. Ada juga lomba lukis, lomba gambar, jurnalis. Nah, kira-kira apa sih dalam bayangan Pak Ketua sampai terpikir melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya salah satunya itu adalah untuk membranding bahwa pengadilan negeri Denpasar itu humanis. Ya itu salah satu yang utama adalah komunikasi, itu koordinasi, gitu kan. Membuat bahwa tim kita bekerja sama, membuat kebersamaan. Nah, itu salah satunya. Misalnya dengan menyelenggarakan lomba nyanyi, lomba nyanyi kita bagaimana mereka dengan penuh antusias, penuh semangat, mereka membuat koreo, menyiapkan lagu yang baik gitu kan, sekaligus sosialisasi lanjut aksi gitu kan. Demikian juga tadi lomba jurnalis, bagaimana rekan-rekan wartawan bersemangat menulis, silakan saya bilang
karena kita ini jendela pengadilan dunia, karena banyak warga asing yang diadili di pengadilan negeri Denpasar, itu kita sebarkan. Kita sebarkan kepada masyarakat lain bahwa bagaimana pengadilan negeri Denpasar. Nah, itu intinya. Ya. Dan satu hal yang perlu dicatat juga ini sebetulnya salah satu prestasi Pak KPN sekarang ini kita bukan bermaksud apa-apa. Sejak beliau menjadi KPN, di PN ini khususnya bagi advokat yang muslim, hakim yang muslim, kemudian panitera mungkin yang muslim, pegawai-pegawai muslim, itu sekarang bisa beribadah dengan tenang karena telah hadir musola. Dan ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang mudah, itu sangat sulit. Ya, tentu ini kan membutuhkan satu penjelasan oleh seorang pimpinan kepada yang lain agar meyakinkan itu bisa didukung. Nah, itu bagaimana? Nah, ini menarik cerita ini. Jadi saya perhatikan memang di pengadilan di Bali, seluruh Bali, termasuk itu pengadilan agama, ya agama yang apa istilahnya, mayoritas Muslim, betul. Di sana. Itu belum ada itu musola. Ya, nah itu. Padahal itu musola itu salah satu syarat sebagai apa namanya fasilitas sosial fasilitas umum yang harus ada di suatu lembaga. Saya berpandangan itu yang saya buka kepada teman-teman keluarga besar pengadilan negeri Denpasar. Ketika saya dilantik pertama kali di rapat bulanan saya tunjukkan, saya sampaikan ini bahwa saya punya ide untuk membangun musola. Tetapi satu orang saja tidak setuju, baik hakim, baik pegawai maupun honorer, pembangunan musola tersebut saya tidak akan bangun. Setuju dan tidak setuju tidak perlu angkat tangan, tidak perlu ngomong sekarang. Saya bilang, cukup tuliskan di secari kertas, masukin di bawah pintu saya. Nggak usah dikasih data bahwa tidak setuju. Saya kasih 2 minggu. Saya bilang, barangkali SMS bisa terlacak, WA bisa ini. Saya bilang gitu. Kemudian setelah 2 minggu ternyata tidak ada satupun surat tadi yang menyatakan penolakan terhadap pembangunan musola. Nah, bahkan mereka di grup kita ada grup WA grup keluarga besar pengadilan negeri Denpasar, mereka muncul semua. Pak Ketua, ayo bangun. Ya. Setelah itu 2 minggu itu saya undang di grup juga. Kalau kalian membangun pembangunan musola, tolong dong sumbang kami, sumbang saya membangun. Jadi ini uang dari teman-teman. Saya bilang nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja. 10.000 sebagai tanda bahwa kalian ikut berpartisipasi. Ya udah, saya pasrahkan. Nah, kemudian saya cari juga donatur-donatur yang lain. Akhirnya terkumpul dari teman-teman itu sekitar 50 juta. Nah, saya pakai terus ya namanya di jalan Allah maaf ya, atau mungkin di jalan Tuhan, semua juga lancar aja pembangunan. Alhamdulillah selesai. Dan alhamdulillah bisa manfaat dan mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Betul. Dan menurut saya tempat ibadah itu bagian dari pengasahan orang. Nah, dalam konteks untuk kita merubah tadi mindset juga, budaya kerja juga salah satunya. Baik, pemirsa, pembicaraan kita makin menarik dengan Pak KPN Denpasar sore hari ini. Ya, beliau telah membeberkan bagaimana kiat-kiat membuat performa KPN Denpasar menjadi lebih positif dan dapat respon publik dan begitu apresiasi. Baik, Pak KPN. Iya. Selain tadi yang sudah disampaikan, ada satu program yang menarik dan ini masih sangat awam di telinga masyarakat. Bahasanya seperti bahasa Inggris itu, yaitu program Me and You Dilan. Iya. Nah, ini program apa sih sebenarnya nih, Pak Ketua? Iya, ini adalah upaya kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Memang seperti dikatakan bahwa seperti bahasa Inggris, padahal itu merupakan akronim dari meja informasi dan layanan khusus Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, itu akronim dari itu. Jadi itu pelayanan untuk mendekatkan pelayanan pengadilan ke masyarakat. Jadi masyarakat Badung misalnya, wilayah hukum kita kan ada Badung, Kabupaten Badung dan Denpasar ya. Badung dan Denpasar. Nah,
masyarakat Kota Badung itu kalau membutuhkan informasi, membutuhkan layanan khusus berkaitan dengan era terang, berkaitan dengan pendaftaran gugatan maupun permohonan melalui IKOT, itu bisa langsung ke MINU Dilan di Mall Pelayanan Publik di Badung maupun Mall Pelayanan Publik di Denpasar. Tidak perlu datang ke pengadilan. Surat era terang diproses, nunggu hasilnya juga di situ. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan. Kita datang ke masyarakat supaya lebih dekat. Gitu. Itu salah satu idenya. Jadi konsepnya adalah memudahkan masyarakat ya. Betul. Karena konsep masyarakat sebagai pelayan tadi ya. Ya, sebagai pelayan tadi. Ya. Ini sangat positif sekali ya. Dan karena kalau numplak di Denpasar juga kemungkinan antrenya panjang. Betul. Kemudian jaraknya juga jauh. Jaraknya jauh. Baik ya. Nah, Pak Ketua, selain program-program tadi, masyarakat ini kan banyak masih dalam tanda petik masih banyak yang berasumsi kurang positif lah, khususnya beberapa pihak yang mungkin dalam quote and quote melihat pengadilan sebagai gerbang terakhir pencari keadilan. Iya. Dalam sebagai gerbang pencari keadilan. Apa kira-kira konsep Pak Ketua dalam mengantisipasi atau menjawab banyak orang berpikir berperkara di pengadilan itu panjang dan melelahkan, ya. Kemudian makan biaya yang cukup besar, konfliknya bertahun-tahun dan lain sebagainya, ya. Nah, kira-kira ada nggak terobosan dari Pemden Denpasar dalam menjawab persoalan keluhan masyarakat ini? Iya, jadi memang sudah terkenal banyak sindiran-sindiran dalam bahasa verbal yang kurang nyaman buat pengadilan. Ada KUHP, ada KUHP, kasih uang habis perkara, berlama-lama di pengadilan. Nah, itu dulu. Itu dulu. Istilahnya ngurus kambing hilang, kerbau jadi hilang juga, gitu kan? Gitu. Itu dulu. Nah, sekarang itu pimpinan di Mahkamah Agung maupun melalui pengadilan tinggi maupun ke pengadilan juga udah berubah. Tadi konsepnya bahwa pengadilan adalah pelayan. Kita memberikan layanan terbaik buat masyarakat, gitu ya. Nah, kita mengikuti anjuran-anjuran atau surat edaran dari Mahkamah Agung mengenai penanganan perkara tidak boleh lebih dari 5 bulan. Kalau lebih harus lapor. Nah, itu jangan sampai berlama-lama, ya. Terus masalah suap tadi kita sudah WBK, ya, sudah WBK. Jadi kita akan ada punishment kepada warga pengadilan yang melakukan suap atau menerima suap gitu. Jadi sekarang pengadilan sudah berubah, bukan menyeramkan, tetapi wajah pengadilan adalah wajah pengadilan yang melayani, yang humanis. Bagaimana lihat di Pengadilan Negeri Denpasar ada tamannya, ada taman buat anak-anak juga, gitu kan. Ruang tunggunya juga udah nyaman. Kalau dulu kan belum ada ruang tunggu, ya. Belum ada taman. Sekarang kan ada taman burung, hijauan, gitu kan semuanya. Gitu. Tapi selain persoalan penataan fisik, baik itu fisik bangunannya, sarana prasarananya, lalu bagaimana membenahi mindsetnya juga, Pak Ketua? Mindset, pola pikir hakim, mindset hakim, apa istilahnya, revolusi mental hakim, ya kan? Ini mungkin belajar dari sejarah, sampai ada seorang ahli hukum, peneliti hukum yang bernama Daniel Eslev, katanya kalau ingin membenahi hukum di Indonesia ini harus dipangkas satu generasi. Dia melihatnya bahwa hakim sekarang ini masih menjadi corong undang-undang, lepas dari persoalan keadilan. Ya, banyak contoh mungkin yang dipertontonkan, seorang nenek mencuri satu biji kakao, dihukum dengan hukuman penjara 3 bulan misalnya. Nah, ada perasaan keadilan di masyarakat ini yang merasa teriris gitu. Betul. Nah, apakah ada kiat-kiat tertentu dari Pak KPN dalam konteks tadi merubah atau merevolusi mental hakim dan pegawai pengadilan? Ya, alhamdulillah periode sekarang ini pimpinan maupun yang sebelumnya terus
memberikan pembinaan, memberikan pengawasan, ya ada Bawas, ada Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung juga ada Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Pembinaan, yang akhirnya tugas ketua itu lebih ringan lagi. Saya di Pengadilan Negeri Denpasar tinggal mengingatkan saja bagaimana Perma nomor 7, Perma nomor 8, nomor 9 tahun 2016 harus diterapkan. Hindari KKN, hindari suap, itu absensi disiplin, ya. Masuk jam 8, keluar jam setengah 5, melalui sisikap, itu tinggal mudah. Kita ketua pengadilan tinggal mengawasi saja, mengawasi dan melakukan pembinaan. Pembinaan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Denpasar, sebulan sekali kita kumpul, diskusi teknis, kemampuan teknis hukumnya, hukum acara, hukum materialnya kita bahas, maupun tadi seperti disampaikan, ketaatan beribadahnya kita selalu ingatkan. Rohaninya. Kalau Mahkamah Agung tidak kurang-kurang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim, agar hakim menjadi individu yang profesional. Gitu. Dan itu punishment-nya jelas ya Pak Ketua? Jelas, banyak. Jika ada yang melanggar itu. Kalau ada laporan yang diproses dan terbukti bisa dipecat. Gitu sekarang. Ya. Oh bagus sekali. Ya, bagus. Sekarang pembinaan dan pengawasan dari Mahkamah Agung sangat bagus. Ya.